Selamat pagi para pemirsa, sebelum kita mendengarkan renungan hari ini kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui dari segala akal dan pikiranmu, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini Senin 28 Juli 2025 tertulis dalam Ibrani pasal 4 ayat 9 sampai dengan ayat 10, demikian firman Tuhan. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kita pasti merasa lelah. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara batin. Lelah karena pekerjaan, lelah karena tekanan hidup, lelah karena terus berusaha menjadi cukup baik. Dunia ini memaksa kita untuk terus bekerja, terus membuktikan diri, terus mencari penerimaan dan pengakuan. Tuhan menawarkan kepada kita perhentian sejati. Bukan sekedar libur atau rehat dari aktivitas, melainkan damai yang hanya ditemukan dalam persekutuan dengan Kristus. Perhentian sejati bukan sekedar istirahat fisik. Kata perhentian di sini merujuk kepada konsep sabat, yaitu istirahat setelah pekerjaan selesai. Seperti yang dilakukan Allah setelah menciptakan dunia dalam Kejadian 2 ayat 2. Namun penulis Ibrani memperluas maknanya. Perhentian itu kini menunjuk kepada kehidupan rohani yang penuh damai. Keadaan jiwa yang tidak lagi dikuasai oleh kecemasan, ketakutan atau upaya menyelamatkan diri. Yesus ini pernah berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Matius 11 ayat 28. Inilah undangan untuk masuk ke dalam perhentiannya. Sebuah hidup yang bersandar sepenuhnya kepada anugerah Allah. Yang kedua, berhenti dari usaha sendiri. Tapi diajak untuk percaya penuh kepada Kristus. Di ayat 10 berkata, barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Apa kira-kira maksud ayat ini? Bukan berarti kita tidak bekerja secara fisik. Tetapi kita berhenti mengandalkan pekerjaan kita untuk merasa layak di hadapan Allah. Kita berhenti mengandalkan kekuatan sendiri untuk mendapatkan kasih dan penerimaannya. Banyak orang Kristen hari ini telah lelah secara rohani karena mereka merasa harus bekerja keras untuk diselamatkan. Berbuat baik agar Allah mengasihi mereka. Tetapi Injil hari ini berkata, keselamatan adalah anugerah, bukan hasil usaha kita. Sebab apa? Sebab Efesus 2 ayat 8 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi itu adalah pemberian Allah. Ada sebuah ilustrasi yang berjudul kursi yang kuat. Bayangkan saya membawa sebuah kursi dan berkata, saya percaya kursi ini kuat. Saya bisa menyentuhnya, menilainya, bahkan merekomendasikannya. Tapi apakah saya sungguh percaya jika saya menyerahkan seluruh berat tubuh saya kepada kursi yang saya bawa ini? Begitulah iman kepada Kristus. Banyak orang mengatakan mereka percaya kepada Yesus, tapi masih belum benar-benar duduk di dalam Yesus. Masih menyimpan rasa takut, rasa bersalah, dan terus mencoba membuktikan diri. Padahal Yesus sudah berkata di kayu salib, Yohanes 19 ayat 30 mengatakan, sudah selesai. Jika Yesus sudah menyelesaikan segalanya, mengapa kita masih berusaha sendiri? Apa yang bisa kita ambil dari renungan ini? Pertanyaan sekarang adalah, apakah kita sudah masuk ke dalam perhentian itu?
Apakah kita sudah hidup dalam iman yang tenang dan penuh percaya? Atau masih terjebak dalam kekhawatiran dan usaha yang tidak berujung? Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuklah ke dalam perhentian Allah. Itu berarti mengakui bahwa kita tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Menerima karya Kristus sebagai cukup dalam kehidupan kita. Hidup dalam ucapan syukur dan damai, bukan rasa takut. Menantikan dengan iman perhentian kekal di surga bersamanya. Maka hari ini kita diundang untuk masuk, kembali mengundang kita, masuklah ke dalam perhentianku. Bukan nanti, bukan kita setelah cukup suci atau sempurna, tetapi sekarang juga jika kita mau percaya dan berserah. Maka berhentilah berusaha dengan kekuatan sendiri. Datanglah kepada Kristus, duduklah dan bersandarlah penuh kepada kasih-Nya. Disitulah kita akan menemukan perhentian yang sejati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa karena Tuhan telah menenangkan jiwa dan pikiran kami, supaya kami tidak terganggu dengan kemajuan zaman dan tidak terganggu dengan hambatan yang kami alami, supaya kami menyampaikan hidup kami penuh ke dalam tangan Tuhan. Karena Engkaulah yang telah menyelesaikan segala perkara yang berat dalam perjalanan hidup kami. Anak-Mu Yesus Kristus telah menyempurnakan kehidupan kami. Maka kami juga harus mau menyandarkan hidup kami ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin.